Prabu Arjuna Sosrobau, seri 262, Romo Bargowo. Romo Bargowo tersenyum dan kemudian katanya, "Aku kawula lumrah, hanya seorang petualang, dan kebetulan melewati dusun ini," jawab Romo Bargowo. Sebelum orang-orang itu bertanya lebih lanjut, Romo Bargowo melanjutkan, "Marilah kita lanjutkan, mumpung aku masih di sini." Berkata demikian, Romo Bargowo melangkah ke tempat empyak yang lain. Mereka pun kemudian melanjutkan sambatan, gotong royong membantu orang yang mendirikan rumah itu. Sementara itu, dua orang senopati utusan Prabu Harjuna Sosrobau telah sampai di keraton Mahespati. Mereka berdua segera menghadap Prabu Harjuna Sosrobau. Seperti adat yang berlaku, mereka saling berkabar keselamatan, dan keduanya kemudian melaporkan tentang perjumpaannya dengan Romo Bargowo. Dan telah disampaikan pula pesan dari Sang Prabu Harjuna Sosrobau kepada Romo Bargowo. Jadi dia memang berencana untuk menemui aku?" bertanya Prabu Harjuna Sosrobau. "Demikianlah yang dia katakan," jawab senopati itu. "Jika demikian, Dewata telah menyediakan jalan bagiku," batin Prabu Harjuna Sosrobau. Kemudian Prabu Harjuna Sosrobau berpesan kepada kedua orang senopati itu, "Aku akan temui Romo Bargowo pada hari yang telah aku tentukan. Siapapun termasuk kalian berdua tidak boleh ada yang tahu saat pertemuanku dengan Romo Bargowo. Rahasiakan semua ini." "Baik Sang Prabu, hamba berdua siap menjalankan perintah," berkata salah seorang senopati. Permaisuri Dewi Citrawati dan para istrinya hari itu sangat heran karena Sang Prabu Harjuna Sosrobau terlihat begitu gembira. Hari-hari selama ini, Sang Prabu Harjuna Sosrobau terlihat selalu murung. Para istri pun tidak merasa terpenuhi kebutuhannya sebagai seorang istri. Namun hari itu, canda tawa terlontar dari diri Sang Prabu. Gairah kehidupan keraton pun seakan menggeliat. Para abdi dalam pun merasa bergembira, karena Sang Prabu dan para istrinya juga terlihat bergembira ria. Para punggawa kerajaan, para senopati, para bupati, para tumenggung pun heran ketika tiba-tiba Sang Prabu Harjuna Sosrobau ingin menyelenggarakan pasewakan agung. Besok pagi seluruh petinggi kerajaan diminta hadir di Siti Hinggil Keraton Mahespati. Para petinggi kerajaan pun menyambut gembira akan diadakannya pasewakan agung tersebut. Mereka berharap dengan adanya pasewakan tersebut, keterpurukan negeri Mahespati segera mendapat jalan keluarnya. Di hari berikutnya, hampir semua petinggi kerajaan Mahespati hadir dalam pasewakan agung. Kesempatan seperti itu memang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Dalam pasewakan agung itu, Sang Prabu seakan bangun dari tidur panjangnya. Ia menata kembali tata pemerintahan yang selama ini tak dihiraukan. Para pemegang pemerintahan harus kembali menjalankan kewajiban seperti saat-saat yang lalu. Kejayaan negeri Mahespati harus diraih kembali. Hukum dan peraturan harus ditegakkan kembali. Kesejahteraan kawula Mahespati harus diwujudkan kembali seperti dahulu. Mereka, para petinggi negeri itu sungguh sangat heran akan bangkitnya kembali semangat Sang Prabu Harjuna Sosrobau. Walau itu sudah sangat terlambat, namun mereka berharap
negeri Maespati segera bangkit. Namun mereka juga heran dan bertanya-tanya ketika Sang Prabu Harjuno Sosrobau mengatakan bahwa dalam 3-4 hari ini ia akan meninggalkan keraton. Tidak boleh ada seorang pun yang boleh mengetahui kepergian Sang Prabu. Laksanakan tugas dan kewajiban kalian sebaik mungkin. Itulah pesan terakhir dari Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Mereka tidak berprasangka apapun tentang akan perginya Sang Prabu dalam beberapa hari mendatang. Mereka, para petinggi negeri itu, keluar dari Pasewakan Agung dengan semangat dan tekad yang baru. Mereka ingin mengembalikan kejayaan negeri Mahespati seperti dahulu. Bersambung. Setiap orang pasti pernah mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Jika kita mengalami keterpurukan, tidak cukup hanya disesali dan diratapi, tetapi harus mau bangkit kembali.